Shalom. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua dimanapun saja berada. Saya percaya penyertaan Tuhan di atas kita. Setiap orang yang menikmati penyertaan Tuhan akan berkata, ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, perisaiku yang melindungi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang kita percayai. Haleluya. Terima kasih. Kau yang melindungi kami Tuhan dalam segala waktu segala kami. Kami mau bersaksi kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Engkau sertaku. Sama-sama kita katakan.
kebahagiaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lakukan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bertahan Allah kita dengan dahsyat yang menyertai setiap kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam cara berharap, inilah disalahkan oleh kuasa dan keamanan kita.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya bersyukur, saya bersukacita bahwasanya pada saat ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan selaku hamba Allah. Olehnya mari Bapak Ibu Saudara kita bersehati, kita berdoa untuk menyambut firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami persembahkan syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus yang oleh karena yaitu berkat Tuhan yang Kau percayakan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah peribadahan ini kami mengucap syukur. Ada kesempatan kami memuji-muji Tuhan. Karena melalui pujian itulah kami selalu ingat semua perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib bagi kami. Teristimewa karya penyelamatan hidup yang kekal melalui pengorbanan tubuh Tuhan yang disalibkan, darah Tuhan yang tertumpah, dan kematian Tuhan di Bukit Golgota. Haleluya, kami juga mengucap syukur karena di tengah-tengah peribadahan ini ya Bapa, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menyembah Tuhan. Karena sungguh Tuhan Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini. Tuhan pun memungkinkan kami untuk berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan tolong, yang akan menuntun agar hidup kami adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memperkenankan Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, bahkan hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan Bapa Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada kali ini akan kita jumpai di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Sekali lagi firman Tuhan yang akan menghampiri kita dan akan memberkati kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Saya bacakan untuk kita sekalian. Haleluya. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, saudara, kita akan dibangunkan melalui pembacaan firman Tuhan ini, melalui mendengar firman Tuhan ini. Dibangunkan iman kita semakin besar, dibangunkan pengharapan kita semakin kuat dan tak tergoyahkan, dibangunkan kasih dan cinta kita kepada Tuhan semakin manis. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini ada yaitu pengajaran-pengajaran yang membangunkan, yaitu kerohanian kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita baca kembali yaitu ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
hal itu terjadi supaya, perhatikan baik-baik, genaplah. Sekali lagi katakan genaplah. Sekali lagi katakan genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan yaitu pada waktu itu menampakkan dirinya dalam mimpi kepada Yusuf, dan dia berkata, dia perintahkan kepada Yusuf agar Yusuf membawa istrinya, membawa bayi anaknya yaitu Yesus untuk menyingkir, untuk pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergi ke Mesir dengan maksud agar yaitu apa yang difirmankan Tuhan menjadi genap. Apa yang difirmankan Tuhan menjadi genap, apa yang difirmankan Tuhan menjadi terlaksana, seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat kunci kata genap apa yang difirmankan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini berkat Tuhan yang membangun kerohanian kita, yang membangun iman, harap dan kasih kita adalah begini. Rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun. Rancangan Tuhan pasti digenapi oleh kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Rancangan Tuhan untuk penyelamatan manusia melalui firman-Nya yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang pada waktu itu masih bayi, harus yaitu terlaksana, harus tergenapi. Saudaraku yang dikasihi, mengapa disingkirkan? Karena di kampungnya, karena di tempat kelahirannya di Bethlehem ada yaitu perintah Raja Herodes. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa anak-anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Inilah rancangan yang terjadi, rancangan dunia yang terjadi untuk membunuh Yesus. Tetapi rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun, agar kasih Allah untuk menyelamatkan manusia tetap tergenapi. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya singkat saja. Yang pertama dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun, karena Allah pasti akan menggenapi apa yang dirancangkan. Dan kita tahu bahwa di dalam mulut Allah tidak ada dusta. Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi firman-Nya. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar dan menghampiri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh baca di dalam ayat 11 dan ayat 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini yaitu orang-orang Majus sesudah menemukan alamatnya, menemukan tempatnya, tujuannya untuk menyembah sudah menyembah, dia membawa persembahan hartanya sudah dipersembahkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur, maka waktunya dia pulang. Namun sebelum pulang, di dalam mimpi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah Tuhan berbicara kepada orang Majus ini, jangan balik lagi kepada Herodes, karena memang dia dipesan oleh Herodes. Pada waktu Herodes memanggilnya, memang dia dipesan, mereka sedang dipesan oleh Herodes, kalau engkau sudah menemukan alamatnya, engkau sudah menemukan yaitu bayinya,
Dan engkau bayi Yesus yang adalah raja orang Yahudi itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dia sudah menyembahnya, sudah mempersembahkannya. Tolong kamu balik lagi ke sini, berikan informasi itu kepadaku. Lalu Herodes juga berkata bahwa dia ingin datang juga dan ingin menyembahnya. Padahal itu berbohong, dia sebetulnya ingin membunuhnya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulan apa yang kita tarik di sini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua ini begini. Maka akhirnya karena dalam mimpi itu Tuhan ngomong kepada orang Majus ini jangan kembali lagi ke Herodes, maka mereka melalui jalan lain. Dia pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini artinya begini. Di sini kita berjumpa dengan cara Tuhan. Kalau yang pertama kita berjumpa bahwa rancangan Tuhan tidak bisa gagal dan digagalkan oleh apa dan siapapun. Yang kedua ini kita berjumpa dengan cara Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Memang cara kerja Tuhan itu tidak kadangkala, Bapak Ibu Saudara, kadangkala tidak terduga. Tetapi yang pasti mujizatnya itu nyata dan tersedia bagi orang yang percaya. Saudaraku yang kedua ini adalah saya jumpai ini cara Tuhan memang kadangkala tidak terduga, tetapi yang pasti mujizatnya ada dan tersedia sedemikian nyata bagi orang yang percaya. Haleluya. Yang punya iman katakan amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan baca di dalam ayat 13 dan 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi kembali. Malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saya sangat tertarik dengan keberadaan malam itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu, yaitu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berfirman, berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dan responnya Yusuf bagaimana? Maka Yusuf pun, ayat 14, bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Perintah itu tidak ditangguhkan. Alkitab katakan pada malam itu juga tidak ditunda. Perintah itu tidak ditunda. Malam itu juga. Begitu taatnya Yusuf terhadap yaitu apa yang diucapkan malaikat Tuhan itu. Taatnya Yusuf kepada firman Tuhan itu. Malam itu juga tidak ditunda, tidak ditawar. Dia pergi menyingkir, yaitu ke Mesir. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengajaran yang keempat sangat memberkati kita. Pengajaran yang ketiga sangat memberkati kita, yaitu ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan selalu berujung kekuatan. Ketaatan selalu berujung berkat. Ketaatan selalu berujung pembelaan. Ketaatan selalu berujung perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa indahnya kita orang percaya mempunyai kehidupan yang taat. Setiap kali kita menerima firman Tuhan, setiap kali juga kita mentaatinya tanpa menangguhkannya, tanpa menawarnya. Dan puji Tuhan, kita menjadi umat percaya, mempunyai iman yang hidup, percaya yang disertai tindakan. Tindakan apa? Tindakan ketaatan. Dan setiap kita, keberadaan kita
dalam hidup yang taat, maka taat itu selalu berekor, selalu berujung, yaitu penyertaan Tuhan, kebersamaan hidup dengan Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, dan kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan dalam segala keadaan. Haleluya. Diberkatilah kita yang taat kepada firman-Nya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Hati kami sudah terbuka. Firman-Mu biarlah bertakhta, berkerajaan, dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Iman kami akan bertumbuh, kasih kami akan bertumbuh, pengharapan kami akan bertumbuh ke arah Engkau. Kami percaya rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun. Kami percaya cara Tuhan memang kadang tidak terduga, tetapi mujizatnya senantiasa tersedia dan nyata bagi orang yang percaya. Kami mengucap syukur. Kami tidak pernah mengalami sebuah kerugian dalam ketaatan, karena ketaatan selalu berujung, selalu berekor, yaitu kekuatan, berkat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam penyertaan Tuhan berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memberi persembahan, berdoa, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami dan percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami jadi berguna dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Percaya berkat Allah semakin limpah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bersehati, kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, yang berkuasa sekaligus mengontrol, mengendali segala ciptaannya. Bapa Allah yang hidup, kami kembali bersehati datang kepada Engkau di dalam nama Yesus, yaitu kami semua sangat mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia. Olehnya Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri kami Indonesia. Di dalam nama Yesus berkatilah Bapa bangsa dan negeri kami Indonesia. Indonesia yang kuat, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang berkemenangan atas pandemi COVID-19. Bahkan Indonesia yang kuat, yang tangguh, yang berkemenangan mengalami pertumbuhan perekonomian di dalam suasana yang sulit ini, bertumbuh, terus bertumbuh menjadi baik dan tidak sampai minus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau terlalu sanggup untuk menolong bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan akan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri-menteri, kepala daerah, mulai daripada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati dengan sehat, Tuhan akan memberkati dengan hikmat, sehingga mempunyai kemampuan yang baik untuk mengemban segala amanah yang ada. Bapa, di dalam nama Yesus, mari Engkau akan memberkati, yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati dengan kesehatan dan hikmat, sehingga mempunyai satu kemampuan untuk melaksanakan yaitu tugas-tugasnya, sehingga bangsa dan negeri kami akan menjadi bangsa yang penuh dengan damai, ketenangan, dan kesejahteraan. Bapak, Engkau juga akan memberkati dokter-dokter, perawat-perawat yang bertugas pelayanan berinteraksi langsung dengan pasien yang terpapar. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi, melindungi mereka. Dan akhirnya Bapa, Hamba-Mu berdoa, yaitu untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan di dalam penggembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau akan menyatakan penyertaan-Mu dengan luar biasa. Engkau akan memberkatinya, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik, dan semuanya tetap sehat oleh karena darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari kami yang saat ini beribadah kepada Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah yaitu online di rumah masing-masing. Semuanya Tuhan, tak ada yang terlewatkan, ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Semuanya diberkati sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah kekurangan sesuatu yang baik, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala dalam mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Bahkan perlindungan Tuhan berlimpah atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa mujizat dan perlindungan Tuhan. Yang menerimanya dengan percaya, dengan beriman kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya.